Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rosanti, NIM 306220111. Di sini saya akan menjelaskan tentang perang salib. Yang pertama adalah sejarah terjadinya perang salib. Perang salib ini terjadi karena Islam telah menduduki beberapa kota dan tempat suci Kristen sejak tahun 632. Misalnya di Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Silia. Tentara Kristen menggunakan salib sebagai simbol untuk menunjukkan bahwa perang ini suci dan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis atau Yerusalem dari kaum muslim. Kampanye tersebut awalnya dipicu oleh persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen. Penguasa muslim Aib Arsalan memimpin gerakan ekspansionis yang dikenal sebagai Manzikat Afair. Pada tahun 464 Hijriah atau 1071 Masehi, pasukan Arsalan dengan kekuatan hanya 15.000 prajurit pada peristiwa itu berhasil mengalahkan pasukan Romawi berkekuatan 200.000 prajurit yang terdiri dari Romawi, Hauzi, Al-Aqraj, dan Al-Hajr, tentara Prancis dan Armenia. Peristiwa besar ini menebar benih permusuhan dan kebencian untuk Kristiani terhadap umat Islam, yang kemudian berujung pada Perang Salib. Kebencian ini semakin bertambah setelah dinasti Saljuk berhasil menaklukkan Bait al-Maqdis pada tahun 471 Masehi. Masa pemerintahan dinasti Fatimiyah, Mesir, menurut Philip, Perang Salib merupakan reaksi dunia Kristen Eropa terhadap dunia Muslim Asia. Dari perspektif lain, Perang Salib dipengaruhi oleh keinginan militer Teutonian untuk menjelajah. Namun, alasan langsung Perang Salib tersebut adalah permintaan dari Kaisar Alexius Komnenus pada tahun 1095 kepada Paus Urbanus II. Kaisar Bizantium ini meminta bantuan Romawi karena wilayah kekuasaannya yang terbentang di sepanjang pantai Laut Marmara dihancurkan oleh Saljuk. Memang, kota Konstantinopel, pusat kekuasaan Romawi, terancam jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian, penyebab terjadinya Perang Salib. Penyebab terjadinya Perang Salib itu ada 3, dari faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor keagamaan. Dari segi faktor politik itu pada saat itu dinasti Saljuk di Asia Kecil runtuh dan dinasti Fatimiyah di Mesir lumpuh, sedangkan kekuasaan Islam di Spanyol lambat laun terguncang. Situasi seperti itu mendorong penguasa Kristen Eropa untuk menaklukkan wilayah Muslim satu persatu, seperti dinasti kecil di Edessa dan Baitul Maqdis. Kemudian ada faktor sosial ekonomi. Faktor ini stratifikasi sosial masyarakat Eropa kemudian terdiri dari 3 kelompok, yaitu gereja, kaum bangsawan, dan ksatria dan rakyat jelata. Terlepas dari kenyataan bahwa kelompok terakhir ini merupakan mayoritas dalam masyarakat, itu adalah kelas terendah. Hidupnya sangat tertindas dan terhina. Oleh karena itu, partai-partai gereja memobilisasi mereka untuk berpartisipasi dalam Perang Salib, menjanjikan kebebasan dan kemakmuran yang lebih baik jika perang dapat dimenangkan. Mereka secara spontan menerima panggilan tersebut dengan berpartisipasi dalam perang. Yang ketiga, faktor keagamaan. Faktor keagamaan ini sejak Saljuk menaklukkan Baitul Maqdis dari dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi. Umat Kristen tidak merasa bebas untuk beribadah di sana karena penguasa Saljuk memberlakukan aturan yang mempersulit mereka untuk melakukannya. Ingin beribadah di Baitul Maqdis, umat Kristen menganggap perlakuan para penguasa dinasti Saljuk sangat berbeda dengan para penguasa muslim lainnya yang sebelumnya menguasai wilayah tersebut. Dalam peradaban Islam dalam masa Perang Salib itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, Perang Salib periode 1 pada tahun
sampai 1044 Masehi. Pada periode pertama ini disebut pada periode penaklukan, kerjasama antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II. Keberhasilan membangkitkan semangat umat Kristiani khususnya melalui pidato Paus Urbanus II di Clermont atau Prancis Selatan. Pada tanggal 26 November 1095, Makam Hasan Ibrahim Hasan menggambarkan gerakan ini dalam buku Tarikh al-Islam atau Sejarah Kebudayaan Islam sebagai orang yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin dan tidak siap. Gerakan ini dipimpin oleh Pierre Permit. Dalam perjalanan ke Konstantinopel, mereka menimbulkan masalah, melakukan perampokan, bahkan bentrok dengan Hongaria dan Bizantium. Pada akhirnya diri Saljuk mengalahkan tentara salib dengan mudah. Perang salib berikutnya dipimpin oleh Godfrey de Bouillon. Gerakan ini lebih seperti tentara yang terorganisasi dengan baik. Pada tanggal 7 Juli 1099, mereka berhasil menduduki kota suci Palestina atau Yerusalem. Pasukan Godfrey melakukan pembantaian besar-besaran terhadap umat Islam tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa, tua dan muda. Mereka juga membakar gedung-gedung milik umat Islam. Kemudian Perang Salib kedua pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode selanjutnya ini disebut dengan periode reaksi Islam. Jatuhnya beberapa wilayah Muslim ke tangan tentara salib menyadarkan kaum muslimin untuk mengumpulkan kekuatan menghadapi mereka. Di bawah komando Imaduddin Zhang, gubernur Mosul, kaum muslimin maju untuk menghalau serangan tentara salib. Bahkan mereka berhasil menaklukkan Aleppo dan Edessa. Setelah Lamuddin Zangi meninggal pada tahun 1146, ia digantikan oleh putranya Nur ad-Din Zangi yang melanjutkan impian ayahnya untuk membebaskan tanah muslim dari timur dari cengkeraman tentara salib. Kota-kota yang berhasil dibebaskan adalah Damaskus, Antioli, dan Mesir. Kemenangan umat Islam terutama setelah munculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyub yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober 1187. Keberhasilan umat Islam tersebut mendorong tentara salib mengirim ekspedisi yang lebih kuat, dipimpin oleh raja-raja besar Eropa seperti Frederick I, Richard I, dan Philip II. Ekspedisi perang salib dibagi menjadi beberapa divisi, ada yang lewat darat dan ada yang lewat laut. Frederick yang memimpin divisi darat tewas saat menyeberangi sungai Armenia dekat kota Ruba. Sebagian besar prajuritnya kembali kecuali beberapa orang yang menjadikan di bawah putra Frederick. 2 divisi angkatan lainnya bertemu di Sisilia. Mereka berada di Sisilia pada musim dingin. Akhirnya karena kesalahpahaman mereka meninggalkan Sisilia secara terpisah. Dalam situasi seperti itu, pihak Richard dan pihak Saladin setuju untuk membuat gencatan senjata dan perjanjian. Ini dari perjanjian damai adalah bahwa interior milik Muslim dan Kristen yang berziarah ke Yerusalem dijamin perdamaian, adapun wilayah pesisir utara, Aceh dan yang lainnya berada di bawah kekuasaan tentara salib. Kemudian ada Perang Salib ketiga pada tahun 1193 sampai 1291. Pada periode ini lebih dikenal dengan Perang Saudara Kecil atau penghancuran Perang Salib. Hal ini disebabkan politik sangat mengejar kekuasaan dan materialistis daripada motivasi agama. Pada masa itu muncul seorang pendekar wanita yang terkenal gagah berani dari kalangan umat Islam, yaitu Shajar ad-Dur. Dia berhasil mengalahkan pasukan Raja Prancis Louis IX, menghancurkan dan menangkap raja. Tak hanya itu, pejuang pemberontak ini mampu membuktikan kehebatan Islam dengan mengalahkan Raja Louis IX, membebaskannya dan mengizinkannya kembali ke negaranya Prancis. Kemudian ada dampak Perang Salib.
Dari negara Eropa. Perang salib ini memiliki beberapa konsekuensi penting dalam sejarah dunia. Perang salib membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam yang berhubungan timur barat. Kontak itu menyebabkan pertukaran pemikiran antara kedua belah. Pengetahuan penduduk timur yang maju memberi dorongan besar bagi pertumbuhan spiritual Eropa Barat penduduk muslim. Kemudian pada dunia Islam, secara umum dapat dikatakan bahwa perang salib dimenangkan oleh umat Islam, tetapi dampak negatif dari perang salib banyak, termasuk ekonomi, karena perang salib terjadi di wilayah muslim. Meskipun umat Kristen tidak kalah, meski kalah dalam perang salib, orang Kristen Eropa belajar pelajaran berharga di peperangan budaya dan peradaban maju seperti Islam. Bahkan kebudayaan dan peradaban yang mereka terima dari Islam Timur menyebabkan lainnya Renaissance di Barat. Selain itu, ada beberapa dampak negatif dan kerugian dunia Islam akibat perang salib. Yang pertama di bagian politik, militer, industri, pertanian, bisnis. Yang politik, kekuatan politik umat Islam telah melemah karena dalam kondisi seperti itu mereka tidak bersatu tetapi terpecah belah. Banyak dinasti kecil independen dari pemerintah pusat Abbasiyah di Baghdad. Terus yang militer, ini menemukan senjata dan teknik militer yang belum pernah ditemukan di negara mereka sebelumnya, seperti penggunaan bahan peledak untuk melempar peluru, baku hantam, baku tembak di atas kuda, merpati melatih pentingnya pengetahuan militer dan menggunakan rebana dan genderang untuk menginspirasi pasukan militer di medan perang. Bagian industri, mereka menemukan tekstil dan aksesorinya dari dunia Islam, kemudian menemukannya dan membawakannya ke negara mereka, seperti muslin, satin, dan damas. Mereka juga menemukan berbagai wewangian, kemenyan, dan gom Arab yang dapat mengharumkan ruangan. Terus pada bagian pertanian, sebuah sistem pertanian yang sama sekali baru di negara-negara barat yang mereka temukan di Islam Timur sebagai model irigasi praktis dan berbagai tanaman dan buah-buahan, termasuk penemuan gula. Terus yang terakhir adalah bisnis. Orang barat menggunakan sistem bisnis Islami, yaitu menggunakan uang sebagai alat tukar saat jual beli. Karena dulu sistem barter masih digunakan, sains dan kesehatan ilmu astronomi yang dikembangkan oleh umat Islam sejak abad ke-8 juga mempengaruhi munculnya berbagai observatorium di barat. Selain itu, negara-negara barat meniru keberadaan rumah sakit yang telah lama berkembang di dunia Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.